أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sangat-sangat lambat. Ada masalah teknikal yang saya tak tahu, tak ada ilmu sama sekali tentang itu. Ya, berserah aja lah. Jadi kita akan teruskan si tazkirah kita menyambung tajuk yang selama ini kita pelajari, 15 nasihat Ibnul Mubarak. 15 nasihat Ibnul Mubarak. Dan hari ini kita akan pelajari poin yang kelima. So, nota yang saya antar itu nanti dulu, itu penjelasan tambahan, insya Allah, bagi poin yang kelima. Jadi lihat nota yang sebelumnya, 15 nasihat Imam Ilmu Mubarak. Poin yang kelima, nasihat beliau yakni tentang keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu. Ibnu Mubarak, seorang yang sangat alim, telah memberikan nasihat, satu di antaranya yakni tentang keutamaan menuntut ilmu. Sampaikan apa nasihat beliau dan uraiannya nanti saya jelaskan, dan sebagian besar uraian itu dalam nota yang baru yang saya antar itu. Tapi sebelum itu saya menyampaikan mukadimah uraian daripada poin yang kelima ini. Kata Abdullah Ibnu Mubarak, beliau kata begini, ajib itu liman lam yatlu bil ilma kaifa tad'uhu nafsuhu ilal makramah. Ajibtu liman lam yatlu bil ilma kaifa tad'uhu nafsuhu ilal makramah. Terjemahannya, aku heran, aku rasa pelik dengan orang yang tidak mau menuntut ilmu. Lalu bagaimana dia akan membawa dirinya kepada kemuliaan? Aku heran, aku rasa pelik kepada orang yang tak nak cari ilmu. Kerana orang yang tidak menambahkan ilmu pengetahuan, kata Ibnu Mubarak, macam mana ia hendak membawa dirinya kepada kemuliaan? Kerana dalam agama kita, cara untuk memuliakan diri seseorang itu dengan ilmu. Ilmulah sesuatu yang boleh menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kata yang paling mulia di sisi Allah, menurut Al-Quran, paling takwa. Betul. Tapi untuk menjadi orang bertakwa perlu ilmu. Orang yang mulia di sisi Allah, yakni orang mukmin yang beriman dengan betul, yang berislam dengan betul. Iya. Tapi bagaimana ia akan beriman dengan betul dan berislam dengan benar jika tidak ada ilmu? Orang yang mulia di sisi Allah, yakni orang beribadah benar. Tapi bagaimana ia akan beribadah dengan betul dan benar jika tanpa ilmu?
bermakna segala-galanya amal ibadah, akidah, akhlak, mencari si yang halal, membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, dan diakui oleh Allah, syarat utamanya adalah ilmu. Sebab itu ilmu baru kata, aku pelik pada orang yang tidak mau menuntut ilmu. Sebab bagaimana mungkin ia akan membawa dirinya kepada kemuliaan. Karena hanya dengan ilmu sahajalah seseorang mampu meletakkan dirinya, amalnya, ibadahnya, pekerjaannya, mampu mengangkat dirinya kepada darjah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan beliau ini dalam bahasa Arabnya, anna talabal ilmi min a'zamil ibadat wa ashrafiha indallahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu minat turuqil musilah ilal jannah. Allahu akbar. Dan sesungguhnya menuntut ilmu itu, mempunyai ilmu itu adalah jalan yang membolehkan seseorang itu ke surga. Bukti bahwasanya ibadah yang paling mulia, paling agung, ketaatan yang paling besar yang diperintahkan oleh agama kita ialah mencari ilmu, ilmu syarak di sini maksudnya. Al-maksud bil ilmu syar'i, ilmu tentang Alkitab, Al-Quran, ilmu tentang As-Sunnah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah berfirman. Jamaah boleh lihat dalam surah Az-Zumar ayat 9. Coba lihat. Surah Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadakkaru ulul albab. Surah Az-Zumar ayat 9 yang bermaksud, Qul katakanlah wahai Muhammad, hal yastawi, adakah sama, alladzina, orang-orang yang ya'lamun, mereka mengetahui, mereka berilmu, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah tanya, Muhammad, beritahu kepada umatmu, tanya pada mereka, adakah sama, adakah serupa orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jawabannya pasti sudah jelas, tak sama. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak sama orang yang menuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Tak sama. Ada kadang orang kata,
Alah, you belajar ke tak belajar ke serupa je. Allahu Akbar. Salah itu. Bercanggah dengan ayat ini. Allah, you belajar pun, you ada dapat ilmu pun. Ha? Dengan saya yang tak ada ilmu serupa je. Bahkan saya lebih baik pada awak. Perangai awak walaupun berilmu tak senonoh. Saya walaupun bodoh. Baik. Kadang-kadang kita dengar, sering dengar ucap seperti itu. Allah kata tak sama. Katalah berilmu. Tetapi katalah perangainya tak elok. B bodoh umpamanya. Kemudian perangainya elok umpamanya. Lalu apa bezanya yang berilmu dengan yang tak berilmu? Atau A berilmu, perangai tak elok. B tak berilmu, perangai tak elok. Lalu apa bezanya antara berilmu dengan tak berilmu? Kalau perangainya sama. Mungkin itu pertanyaan kita. Tapi kata Allah, tetap tidak sama. Orang yang ada ilmu dan orang yang tak ada ilmu tak sama. Ini kata Allah. Jawabannya nanti di mana perbezaannya yang beliau dengan tidak berilmu? Tuh, dalam nota yang kedua yang saya antar tuh yang nanti kita akan pelajari. Di sana nanti jawabannya lebih jelas. Jadi itu kita KIB dulu itu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya saja yang dapat mengambil pengajaran daripada ini, yang dapat memahami, meyakini bahwa orang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu tidak sama menurut Allah. Yang betul-betul faham akan hakikat ini hanya ulul albab. Terjemahan bebas, orang-orang yang mempunyai akal fikiran hati nurani yang sehat. Betul. Yang kedua, jamaah sekalian, bahwa galakan menuntut ilmu dalam agama dan menuntut ilmu itu adalah ibadah yang besar sekali. Tak kenal masa, tak kenal usia. Lebih-lebih lagi orang-orang seperti kita minta maaf yang tentulah dah menjadi sunatullah. Umur manusia bukan semakin muda tapi semakin tak muda. Bukan semakin muda tapi semakin tak muda. Bukan bertambah kuat tapi bertambah tak kuat. Kepada kita yang seperti itu keadaannya, makin tua, makin berusia. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dalam kitab Sunannya. Darjat hadis ini yakni hasan sahih. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan mempekerjakan orang itu. Saya ulangi. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, seorang hamba Allah kehendaki kebaikan baginya. Apa tandanya? Nabi kata ista'malahu. Ista'malahu itu terjemahannya Allah akan mempekerjakannya. Atau Allah akan melantik dia sebagai pekerja Allah. Nah, itulah.
Allah akan angkat orang itu jadi pekerja Allah, jadi buruh kepada Allah. Itu tanda Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu. Tandanya apa? Allah akan lantik angkat orang itu jadi pekerjanya, jadi buruh Allah. Sahabat waktu itu bingung memahami ayat hadis ini, lalu mereka bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, macam mana Allah nak menjadikan orang itu sebagai pekerja dia? Perlukah adakah Allah ni perlu pekerja? Kan Allah itu memiliki bumi langit dan isinya, Maha berkuasa. Buat apa lantik pekerja? Tak mampu ke mengurus pekerjaannya sendiri? Sehingga perlu pekerja-pekerja, staf-staf. Sahabat berfikir dikait-kait macam kita. Ialah kalau kita banyak urusan, banyak pekerjaan, tugasan, dan kita tak mampu mengerjakannya sendiri, kita perlulah pembantu. Kita perlu banyak pekerja. Makin banyak tugasan, makin banyak orang yang kita perlukan untuk jadi pekerja kita. Itu kita. Sebab itu ketika Nabi bersabda, bila Allah nak memberi kebaikan pada seorang hamba, Allah lantik orang itu jadi pekerjanya. Bingung sahabat memahami. Macam mana ya Rasul? Allah boleh ambil dia pekerja itu apa maksudnya? Qal, Nabi jawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allahu akbar walillahil hamd. Maksud Allah lantik, pilih, angkat orang itu jadi pekerjanya ialah Allah berikan dia taufik. Allah gerakkan hatinya. Allah buka hatinya, lalu Allah gerakkan hati orang itu untuk beramal soleh qablal maut, sebelum kematian. Dalam sarahnya, beramal soleh itu mana? Satu dan ada menambahkan ilmu pengetahuan. Penjelasan yang mudah. Bila seseorang itu sebelum tiba ajalnya, dan kita semua pasti akan mati, cepat ataupun lambat pasti, selagi ajal itu belum tiba, sementara orang itu menunggu ajal, orang itu rajin beramal, rajin meningkatkan ilmu pengetahuan agamanya, rajin menghilangkan kebodohannya. Itu tanda Allah telah pilih orang itu jadi pekerja Allah. Dan itu sebagai bukti bahwa Allah inginkan kebaikan bagi orang itu. Sebab itu bersyukurlah jemaah sekalian. Bila kita mampu istiqomah untuk mengisi waktu kita beramal. Dan satu di antaranya amalan yang kaitan hadis ini, menuntut ilmu agama. Sebelum kita mati, kata Nabi. Beruntung. Karena itu tanda bahwa Allah beri kita kebaikan yang tidak sedikit. Minta maaf, sekali lagi minta maaf. Ada orang kan, orang kata, yalah kita ni apalah, banyak orang yang masa ada, segalanya ada, nak makan makanan dah ada, nak jalan kendaraan ada, nak beli barang duit ada, semuanya ada. Tapi tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa. Senang sungguh orang itu. Segala-galanya tersedia Allah bagi macam-macam, tapi tak buat apa-apa. Sehingga ada orang sindir. Ya, dia itu golongan RTM katanya. Minta maaf.
Dia itu kumpulan geng RTM. Minta maaf, rehat tunggu mati. Itu orang yang paling rugi sekali. Masa ada. Nak makan apa, makanan ada. Nak beli apa, Allah bagi duit ada. Nak beli... Tapi tak buat apa-apa. Tidak ada usaha untuk meningkatkan amalan. Tidak ada usaha untuk menghilangkan kebodohan dirinya tentang agamanya. Sehingga orang sindir itu golongan RTM dulu. Sedangkan Nabi memberitahu kita. Orang yang Allah beri dia kebaikan yang tak sedikit, ada tandanya. Tandanya, ia digerakkan hatinya oleh Allah. Sehingga ia menyibukkan dirinya. Mengisi waktunya. Untuk menambahkan amal. Dan dalam penjelasan hadis ini, maksud menambahkan yakni menambah ilmu pengetahuannya tentang agamanya. Sebab boleh jadi selama ini ada perintah Allah yang dia tak buat bukan karena malas. Tapi dia tak buat karena tak tahu yang itu perintah. Bayangkan. Ada perintah-perintah Allah. Dia tak buat. Tak buat bukan karena malas. Bukan tak mau buat. Tapi tak buat karena tak tahu bahwa itu perintah Allah. Rugi kan? Sedangkan jika ia tahu itu perintah Allah, pasti akan buat. Atau sebaliknya. Selama ini ada larangan Allah. Dilanggar, dibuatnya. Dan dia melanggar, melakukan larangan Allah. Bukan karena degilnya. Bukan karena jahatnya. Bukannya sikap menentang, membangkangnya. Tidak. Dia langgar larangan Allah karena tak tahu itu larangan Allah. Coba. Bila ia akan berhenti melanggar larangan Allah. Sedangkan dia tak tahu bahwa itu larangan Allah. Sehingga tidak merasa bersalah. Coba kalau tahu, ini larangan Allah. Paling tidak, kalau dia melanggar pun rasa bersalah itu ada. Tapi kalau dia melanggar larangan Allah dan tak tahu itu larangan Allah karena kejahilannya, rasa bersalah pun tak ada. Ini perintah Allah, lalu tak dibuat. Tidak merasa bersalah karena tak tahu itu perintah Allah. Paling tidak bila tahu itu perintah Allah, bila ia meninggalkannya, rasa bersalah. Itu bagus tuh. Orang melakukan kesalahan dan tahu itu kesalahan dan merasa bersalah, lalu menyesal, kemudian mohon ampun. Itu luar biasa. Disinilah pentingnya ilmu. Lebih-lebih lagi, kata Nabi tadi, bila kita berada istilahnya, ya di akhir-akhir kehidupan kita sebelum kita meninggal. Bila Allah sibukkan kita dengan mencari ilmu, menambahkan ilmu, istiqomah, bersyukurlah kita. Karena itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengasihi kita. Oke, Maha mengasihi kita dan Allah nak bagi kita kebaikan. Ya sekalian, jika kita tidak berilmu agama, coba. Jika kita sebagai orang tua tidak tahu ilmu agama, macam mana kita nak mengajar anak-anak kita agama? Jika kita sendiri buta ilmu agama, macam mana kita hendak mengajarkan agama pada anak cucu kita? Dan jika anak-anak kita, cucu kita tidak kenal ilmu agama,
Macam mana mereka nanti hendak mendoakan kita bila kita sudah meninggal? Ngertikah mereka kewajiban mereka terhadap kita dari segi agama jika mereka tidak kita sudah tidak ada? Saya ulangi, jika kita sebagai orang tua tidak mempunyai ilmu agama, macam mana hendak mengajar agama pada anak cucu? Sebaliknya, jika anak cucu tidak erti ilmu agama, paling tidak, bolehkah mereka nanti akan mendoakan kita, melakukan apa yang baik untuk kita bila kita sudah tidak ada? Karena amal soleh mereka, doa mereka, itu nanti yang akan membuat mereka jadi orang yang baik, yang memberi manfaat pada kita. Orang tua yang dah meninggal, masuk alam barzah, tidak mendapatkan apa-apa kebaikan daripada kejayaan anaknya menjadi menteri. Percayalah, anak jadi menteri berjaya, tapi apa orang tuanya mendapatkan manfaat daripada itu? Tidak sama sekali. Kedua orang tua berada alam barzah, tetap terus mendapatkan kebaikan daripada anaknya jika anak itu mengerti agama, tahu halal haram, tahu kewajiban apa yang tetap wajib dilakukan bagi orang tuanya. Bagi orang tuanya. Dan itu syarat mutlaknya, yakni tahu ilmu agama. Al-ilmu syar'i. Ya mas kalian, betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang manusia amnya dan seorang muslim khususnya. Surah pertama atau wahyu pertama, atau lebih tepatnya kalimat pertama dalam wahyu pertama turun kepada Rasulullah SAW, semua sudah tahu bunyinya, yakni Iqra. Tengok, Iqra. Saya ulangi, kalimat pertama dalam wahyu pertama daripada Allah diwali Jibril disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bunyi dia Iqra. Yang terjemahan bebasnya, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Iqra, bacalah. Apa itu makna bacalah? Cari ilmu. Iya. Saya pernah menjelaskan ya mas kalian tajuk ini, yakni tentang filosofi Iqra. Apa? Iqra dan pembentukan tamadun. Ya, tajam begitu. Tapi di tempat lain lah. Agak bersiri. Itu saya coba sampaikan dengan penjelasan kekinian. Jadi bukan dalam tafsir-tafsir klasik yang sampaikan, tapi uraian-uraian yang lebih kepada dunia sekarang, kekinian. Iqra dan pembentukan tamadun. Falsafah Iqra dan pembentukan tamadun. Tengok Allah, Iqra. Bacalah. Carilah ilmu. Ilmu apa ya yang Allah suruh cari pada wahyu pertama? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Allahu Akbar. Dengan nama Tuhanmu, yakni Allah yang Maha Mencipta. Bermakna ilmu pertama yang wajib kita miliki. Siapapun kita nanti jadi apa,
mau jadi menteri atau perdana menteri ke, atau minta maaf jadi pekerja kasar sekalipun, pekebun sekalipun, tak kira jadi apapun. Ilmu pertama yang mesti dikuasai oleh manusia, khasnya orang Islam. Allah kata, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenal Allah Tuhan kita yang mencipta. Itu ilmu pertama. Jadi tentang akidah, tentang keimanan. Siapa yang cipta kita, siapa yang menguasai alam langit ini, kepada siapa kita menyembah, untuk apa kita hidup. Yang tersimpulkan, yang tersimpul dengan kalimat La ilaha illallah. Ilmu tentang ini. Kemudian kita ikrarkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Solatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Dia. Siapapun yang punya ilmu tentang Allah, keimanan, tauhid, bebas bersyirik, bukan sekadar tidak menyembah patung. Syirik bukan sekadar menyembah patung, ya sekalian. Syirik dalam beramal, bahaya juga. Melakukan suruhan Allah bukan karena Allah, itu syirik. Itu syirik. Maknanya ilmu tentang akidahnya belum betul. Ilmu agamanya belum difahami. Melakukan perintah Allah bukan karena Allah, itu hukumnya syirik. Meninggalkan larangan Allah bukan karena Allah, itu jatuh riya. Dan riya itu termasuk syirik kecil. Masya Allah. Saya ulangi. Melakukan, mengerjakan perintah Allah, Allah suruh kita buat. Ya, surah Allah banyak lah. Ya, contoh mudah sholat lah. Sedekah lah. Allah suruh kita sedekah, lalu kita sedekah. Tetapi niat kita bukan karena Allah. Karena manusia, karena itu, karena ini. Itu jatuh syirik. Meninggalkan larangan Allah. Ini larangan Allah. Saya tak buat. Kenapa you tak buat? Kan ada peluang untuk buat. Nah, itu seganlah ada orang nampak lah. Apa orang kata nanti, tanah-tanah ada orang nampak. Memanglah peluang untuk melakukannya ada, tapi tak jadilah. Tak tergamak. Tu ada CCTV tu. Jadi dia tidak melakukan larangan Allah bukan karena takut Allah, takut CCTV. Ada orang nampak. Apa hukum orang tu? Riya. Dan riya itu syirik juga. Itu kata Fudail bin Iyad, ya, bukan kata saya. Sedangkan kita tahu amalan yang ada padanya riya kosong. Amalan yang ada padanya syirik sia-sia. Bukan sekadar sodakoh kita ditolak bila bukan karena Allah, dahlah tak dapat pahala, dapat dosa pula. Macam mana bersedekah dapat dosa? Macam mana tolong orang tak dapat pahala? Ya, karena riya, bukan karena Allah. Syirik. Dahlah tak dapat pahala, berdosa. Macam mana berdosa? Berdosa bukan karena sedekah. Berdosa karena niatnya bukan karena Allah. Itu syirik. Tak sia-sia hidup itu. Apa puncanya? Orang melakukan syirik dalam ibadah tak rasa. Kurang faham ilmu agama. Ya. Ya mas sekalian, kalau kita beli barang dan kita telah mendapatkan barang yang kita beli, tapi ternyata barang kita beli itu palsu, sedang kita sudah bayar lebih, itu pun kita menyesal karena kita tertipu. Rugi, sungguh-sungguh rugilah bulan ini.
Dahlah aku beli mahal, rupanya barang palsu, tipu, rugi. Betul, kita boleh merasa rugi. Tapi sekurang-kurangnya, walaupun rugi, kita masih dapat barang yang kita maukan, walaupun tidak ori. Orang beramal, ibadah, mau ibadah ritual, contohnya puasa ke, sholat ke, haji ke, atau ibadah sosial, bantu orang ke, berderma ke, ikut misi kemanusiaan ke, lain sebagainya. Bila bukan karena Allah, bukan sekadar tak dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Mana yang lebih rugi? Tak dapat pahala, bahkan berdosa, atau hanya beli barang kena tipu. Kalau kena beli barang kena tipu, itu pun merasa rugi serugi-ruginya. Takkanlah beramal, tak dapat pahala, bahkan berdosa, tak merasa rugi. Bila kita tak faham menurut agama, mungkin orang akan lebih takut tertipu bila beli barang daripada tertolak amal ibadahnya dan berdosa karena syirik. Macam mana untuk mengelak seperti ini? Allah kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, kaji, belajar, tuntut ilmu. Ilmu tentang apa ya Allah pertama kali yang aku perlu tahu? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Allah Tuhanmu yang mencipta. Ilmu tentang ketuhanan. Ilmu tentang akidah, tauhid. Yang lawannya syirik. Bila sebut syirik, jangan hanya kita terbayang orang sembah patung. Memanglah itu syirik. Bila sebut syirik, jangan hanya kita terbayang, orang jumpa, berubah jumpa bomo siam umpamanya. Bukan. Bukan hanya itu. Termasuk syirik yang dalam ibadah. Ini berat sekali. Beramal bukan karena Allah, atau meninggalkan larangan bukan karena Allah. Itu syirik. Sehingga betapa pentingnya ilmu. Kalimat pertama, pada wahyu pertama, ia tuntutan Allah pada kita untuk menuntut ilmu. Iqra, iqra, iqra. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah, nomor satu. Ilmu tentang apa? Khalaqal insana min alam. Allah yang telah mencipta manusia dari alam. Ilmu tentang kemanusiaan. Itu perlu. Yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, tentang kemanusiaan. Kaji itu. Yang seterusnya apa? Allamal insana. Apa namanya? Alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajar manusia dengan qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala mengajar manusia apa yang mereka tak tahu. Ada 3. Ilmu yang Allah suruh kita tuntut pada wahyu pertama, secara umum ada 3 jenis ilmu. Apa 3 itu? Nomor 1 tentang Allah, ketuhanan, akidah, tauhid. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu penting. Akidah, tauhid. Ilmu-ilmu yang lain nomor 2, nomor 3, nomor 16, nomor 17. Nomor 1, akidah kena betul. Siapa Tuhan kita? Bagaimana kita menyembahnya? Termasuk akidah betul di zaman sekarang begini ya. Jangan salah persepsi tentang Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Itu akidah.
Jangan kita berburuk sangka. Allah. Nih Allah suruh macam ini, tapi kalau aku buat apa yang Allah suruh ini, nanti aku rugi. Nah, itu udah suudzon pada Allah. Benda ini betul lah, memanglah Allah tak suka kita buat, Allah larang buat. Tapi nanti kalau kami tak buat, apa kata orang? Apa kata jiran? Nah, kita lebih takut dikata orang daripada dikata oleh Allah. Maknanya akidah kita masih lemah. Ilmu akidah kita pada Allah belum cukup. Karena kita lebih takut dikata orang daripada dikata Allah. Kita lebih suka diridhoi oleh manusia daripada diridhoi oleh Allah. Maknanya ilmu akidah kita belum cukup. Atau mungkin kita merasa yakin dan merasakan Allah ni maha adil. Alhamdulillah. Kita yakin Allah maha adil. Alhamdulillah. Betul akidahnya. Kita merasakan bahwa Allah tu berlaku adil kepada kita. Kita dapat merasai keadilan Allah pada kita. Alhamdulillah. Hebat akidahnya. Kenapa anda yakin bahwa Allah tu maha adil? Ya, karena Allah menyuruh kita meyakini sifat Allah. Allah tu maha adil. Maka saya yakin. Macam mana awak sedang merasakan keadilan Allah sekarang? Ya, karena apa yang kami hajatkan, Allah tunaikan. Apa yang kami minta, Allah berikan. Usaha kami yang kami usahakan, Allah jayakan. Kami ingin sehat, Allah beri kesehatan. Kami punya hajat, Allah kabulkan. Maknanya Allah betul-betul adil kepada saya dan saya merasakan keadilan Allah. Bagus akidahnya. Betul-betul merasai keadilan Allah. Tetapi katalah berlaku sebaliknya. Ia sakit tak sembuh-sembuh. Ia susah tak senang-senang. Ia rugi tak untung-untung. Ia jatuh tak bangkit-bangkit. Ia sengsara menderita berpanjangan. Tah bila agaknya kebahagiaan. Susah silih berganti. Lalu ditanya, Anda seorang Muslim? Ya, saya seorang Muslim. Anda yakin Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil? Saya yakin. Macam mana awak yakin bahwa Allah Maha Penyayang? Ya, Quran kata. Kita wajib yakin Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih. Alhamdulillah, betul akidahnya. Ilmunya betul. Tapi bila ditanya, adakah sekarang ini Anda sedang merasai keadilan Allah? Betulkah sekarang ini Anda sedang merasakan bahwa Allah berlaku adil pada diri kamu? Allah menyayangi diri kamu sekarang ini? Dia sudah mulai berpikir, iya, macam mana ya? Adakah sekarang ini saya merasakan Allah ini Maha Adil? Kalau saya merasa Allah Maha Adil, kenapa saya berusaha bersungguh-sungguh tapi tak pernah dikabulkan? Dah solat siang malam, puasa, wajib fardu ditunaikan, doa sudah. Tapi kenapa pula permohonan masih juga tidak dikabulkan? Usaha macam-macam usaha ikhtiar, merintih berdoa sudah, tapi kenapa penyakit juga tidak disembuhkan? Nak kata Allah tak adil, tak berani, takut dosa. Nak kata Allah berlaku adil kepadanya, dia tak merasai keadilannya. Sebab itu kalau ditanya, adakah Anda sedang merasakan keadilan Allah? Bukan bingung dia jawab. Iya ya, macam mana ya? Nah, di sini maknanya ilmu kita belum cukup sempurna berkaitan dengan keadilan akidah kepada Allah SWT. Kita baru dapat merasai keadilan Allah jika apa yang kita inginkan Allah berikan. Kita baru merasa Allah itu adil. Allah itu sayang kita. Tapi bila apa yang kita inginkan saja itu Allah tidak tunaikan, nah, di situ kita mungkin susah merasakan keadilan Allah. Tapi nak tuduh Allah tidak adil tak berani.
Maknanya kita belum benar-benar inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Ilmu kita tentang ketuhanan perlu ditingkatkan. Macam mana supaya kita ini dalam keadaan apapun, seberat apapun ujian yang Allah timpakan pada kita, seburuk apapun kodok dan kodarnya yang ia tentukan buat kita, kita tetap memuji Allah, kita tetap meyakini Allah Maha Adil, kita tetap meyakini Allah Maha Pengasih Penyayang. Kalau sudah begitu, maknanya ilmu yang pertama sekali tentang ketuhanan kita terlepas. Dah habis dah. Masuk ilmu kedua, ilmu tentang kemanusiaan. Bahasa mudahnya pri-kemanusiaan. Melihat manusia itu, apalagi orang Islam adalah saudara sendiri. Kalaupun mereka itu bukan Islam, mereka akan tetap hormati karena dia manusia. Tidak akan mencacinya, tidak akan memakinya, tidak akan menjatuhkannya, tidak akan mendendamnya, tidak akan merampas haknya. Khalaqal insana min alam. Jadi dari segi hubungan sesama manusia, dia hebat. Sebab jamaah sekalian, ada orang Islam sendiri. Sholatnya tak tinggal, tapi hubungan kemasyarakatannya sesama Muslim, subhanallah, gaduh tak habis-habis, caci mencaci, istiqomah, jatuh menjatuhkan, curiga mencurigai, saling mengorek-ngorek kesalahan. Apa itu ilmu yang Allah suruh kita cari? Ilmu yang Allah suruh kita cari, allamal insana ma'lam, ilmu tentang kemanusiaan. Karena kita manusia, dia manusia. Kalau kita mau orang itu menghargai kita, ya kita hargai dia lah. Kalau kita mau orang itu bergaul kepada kita dengan baik, ya kita hendak bergaul dengan baik lah. Bahasa orang-orang tua dahulu, kalau kita tak mau orang cubit kita, ya janganlah kita cubit dia. Itu saja. Kalau kita tidak mau disakiti oleh orang, jangan menyakiti dia. Ini ilmu tentang kemanusiaan. Banyak orang tahu tapi dilanggar. So, maknanya ilmunya. Nah, ini yang mungkin yang apa susah nak jawab tadi firman Allah tadi. Allah kata, adakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Allah kata, tak sama. Tapi kalau tak sama, kenapa orang tu dia berilmu, perangnya macam itu? Ini bodoh, pelangnya macam sama aja. Nah, itu nanti jawabannya ya. Saya ulangi tadi, jawabannya ada di dalam nota yang kedua itu, insyaAllah. Yang ketiga, allamal insana malam ya'lam, ilmu tentang ini. Allah suruh kita mencari ilmu yang kita belum tahu. Dan Allah berjanji akan memberi ilmu pada kita jika kita mau mencarinya. Apa saja? Allamal insana. Sehingga kita menjadi orang yang berilmu pengetahuan. Diringkaskan, wahyu pertama terdiri daripada 5 ayat ini. 5 ayat ini, kesimpulannya ada 3. Kalau orang punya 3 ini, bahagia hidupnya dunia akhirat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam. Dapat disebut ada 3 yang mesti dimiliki oleh setiap kita bila kita mau hidup senang di dunia, senang di akhirat, baik di dunia, baik di akhirat. Apa dia? Pertama, ilmu tentang ketuhanan. Berketuhanan. Jangan jadi orang etis. Jangan jadi orang tidak percaya pada Allah. Jangan jadi orang yang percaya pada Allah tapi hanya 80-50% saja. Percaya pada Allah hanya 50% saja. Yang 50% tak percaya. Sering kali berlaku.
Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Masya Allah. Apa maknanya? Kalaulah ia berjaya dalam usaha, dia kata, ini jerih payah saya, ini usaha saya berhak mendapat semua ini, karena ini kegigihan saya. Tapi bila gagal dalam usaha, sakit, jatuh, ditanya macam mana boleh jatuh, ini takdir. Nah, tengok. Bila susah aja dikata takdir. Tapi bila senang, ini usaha saya. Betul ke akidah macam itu? Salah. Bila senang, ini hasil jerih payah saya. Bila susah, apakah daya? Ini sudah takdir. Kita tak boleh menolak takdir Tuhan. Maknanya, poin yang pertama, berketuhanan pun belum lepas. Perlu ditingkatkan. Yang kedua, berperi kemanusiaan tadi. Orang yang hubungannya dengan Allah baik pun, kalau hubungannya sama manusia hancur, susahnya sekalian. So itu kan ada beri kemanusiaan. Saling menghargai, menghormati, tolong menolong. Surah Al-Hujurat menyatakan, kata Allah, aku telah ciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bukan untuk membanggakan dirinya karena cara keturunannya, bukan untuk saling menghina, bukan untuk saling memamperkan merasa dirinya lebih baik dari orang lain, tapi lita'arufu, untuk saling kenal mengenal, untuk saling mengambil pengetahuan. Ta'aruf itu makna pertama saling kenal mengenal, kedua saling mengambil pengetahuan. Bangsa A punya pengetahuan yang tidak dimiliki oleh B. Bangsa B ada ilmu yang tidak dimiliki oleh A. Lita'arufu maknanya hendaklah A ini belajar ilmu yang dimiliki oleh B yang dia tak ada itulah. B pun hendaklah belajar mencari ilmu yang dimiliki oleh A, ilmu mana B tidak punya. Itu namanya ta'aruf. Orang Islam tak punya ilmu yang amat diperlukan dan ilmu itu ada di tangan orang kafir umpamanya. Ya belajar pada dia. Orang kafir pula perlukan ilmu tapi dia tak ada. Ilmu itu dimiliki oleh orang Islam. Ya belajar pada Islam. Jadi belajar ilmu dari siapa pun itu boleh. Itulah sebabnya lita'arufu. Saling kenal mengenali. Barulah poin ketiga, ini tadi berilmu pengetahuan, alamal insana malam ya'lam. Jadi bila orang itu hidupnya sudah berketuhanan, berperi kemanusiaan, dan berilmu pengetahuan, senanglah hidupnya dunia akhirat. Ya, yeah. Senanglah hidupnya dunia akhirat. Itu intipati pada wahyu pertama. Perintah yang nyata, yang tegas, dan suruhan mencari ilmu. Yang berikutnya jamaah sekalian, tolong lihat surah Ali Imran. Ali Imran. Ayat yang ke-18. Ali Imran. Ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim.
Syahidallah, Allah bersaksi. Syahida telah bersaksi Allahu Allah. Annahu bahwasanya la ilaha tiada Tuhan seorang pun yang berhak disembah illahu melainkan Dia. Allah bersyahadah. Allah telah bersaksi. Apakah syahadah Allah? Apa persaksian Allah? Allah bersumpah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Itu syahadah Allah. Wal malaikatu dan para malaikat pun juga bersaksi. Apa kesaksian malaikat? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Yang ketiga, wa ulul ilmi. Dan orang-orang yang empunya ilmu pun bersaksi. Oh, Imam Bilqis menegakkan keadilan. Allah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Dia, itu menegakkan keadilan. Karena orang yang meyakini ada yang selain Allah itu kezaliman yang besar. Syirik adalah kezaliman yang besar. Lawan syirik yakni tauhid. Kalau itu orang yang bertauhid, orang yang menegakkan keadilan. Dan Allah menegakkan keadilan. Karena Allah bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Malaikat menegakkan keadilan. Karena malaikat bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dua. Yang ketiga, orang-orang yang berilmu pun menegakkan keadilan. Karena orang berilmu sajalah yang mampu menghayati la ilaha illahu. Tiada Tuhan yang berhak sembah melainkan Dia Allah Al-Azizul Hakim. Yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa makna ayat ini? Pertama, keadilan yang sebenar-benarnya yang dimaukan oleh Allah untuk ditegakkan. Saya ulangi, kebenaran yang sebenar-benarnya adil, yang paling tinggi, yang mesti ditegakkan, yakni tauhid. Mengesahkan Allah dalam semua aspek kehidupan. Kezaliman yang sebenar-benar zalim ialah syirik. Ya. Surah Luqman kata, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Pasal apa? Karena yang dizalimi bila orang itu syirik, mangsa kezalimannya, yang jadi mangsa kezalimannya Allah. Bayangkan, menganiaya binatang pun dosa, menganiaya tuan punya lembu pun dosa, ini kan pula menganiaya Allah. Syirik itu yang dianiaya, yang teraniaya adalah Allah. Menyekutukan Allah. Itu Allah yang jadi mangsanya. Menuduh Allah punya anak. Itu Allah yang jadi mangsanya. Menuduh Allah tidak berlaku adil. Itu Allah yang jadi mangsanya. Itu syirik adalah kezaliman terbesar. Bermakna keadilan terbesar itu menegakkan kalimat la ilaha illallah. Syahadah. Allah bersahadah. Sahadahnya la ilaha illahu. Keadilan. Para malaikat bersahadah. Syahadah malaikat la ilaha illahu. Orang yang berilmu bersahadah. Menegakkan keadilan. Syahadahnya la ilaha illallah. Jamaah sekalian. Tak mulia macam mana seorang manusia. Sedangkan syahadahnya Allah samakan, atau lebih tepatnya Allah
Allah sandingkan, disejajarkan dengan sahadahnya. Sahadah Allah, sahadah malaikat, sahadah orang yang berilmu. Sama itu. Bersanding. Sahadah Allah sama, sahadah malaikat sama, sahadah tak mulia macam mana sahadah manusia disamakan dengan sahadah Allah. Allah Maha Adil. Manusia yang berilmu yang menyaksikan sahadah Allah itu juga manusia yang paling adil. Begitulah kedudukan orang yang berilmu. Syahadahnya disetarakan, disamakan dengan syahadah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa? Ilmu tentang tauhid. Itu ibu segala ilmu. Dan saya ulangi, bila sebut tauhid, kita hanya jangan setakat memahami tauhid itu maknanya mengisahkan Allah, jadi tak sembah patung, tak sembah keris, tak sembah pokok. Bukan semata-mata itu. Memanglah itu syirik. Itu bukan tauhid. Tauhid ini termasuk dalam ibadah. Ibadah bukan karena Allah. Ibadah riya itu bukan tauhid, itu syirik. Menuduh Allah terlintas dalam hati Allah tidak berlaku adil. Karena doanya tidak dikabulkan, sedangkan dia sudah berusaha bersungguh-sungguh. Sedangkan dia telah beribadah bersungguh-sungguh. Lalu menuduh Allah yang bukan. Su'udzon pada Allah. Itu tidak bertauhid. Tauhid itu pengertian sangat luas. Dan itu baru boleh kita fahami jika kita benar-benar faham. Dan untuk faham perlu ilmu. Perlu ilmu. Jamaah sekalian. Bagaimana murkanya Allah kepada orang yang kerana jahil, tidak ada ilmu, lalu bersikap tak betul terhadap Allah. Sikapnya tak betul, cara berfikirnya tak betul, tindakannya tak betul terhadap Allah. Kerana kejahilannya tentang Allah. Allah sangat-sangat murka. Di dalam sebuah hadis, tetapi hadis ini diperselisihkan darjahnya. Allah diberitakan berfirman, malam yashkur bina'mai. Siapa sahaja yang tidak mau bersyukur dengan nikmat-nikmatku. Walam yasbir bibalai. Dan dia tidak sabar dengan ujianku. Walam yardha biqadai. Dan dia tidak ridho dengan qada dan takdirku. Tak syukur dengan nikmat Allah. Tidak sabar dengan ujian Allah. Tidak ridho dengan qada dan qadarnya. Apa kata Allah? Falyakhruj min tahti samai. Hendaklah dia keluar dari bawah langitku. Nak pergi mana? Allah halau dia, usir dia, tak benarkan orang itu tinggal di bawah langit Allah. Nak gimana coba? Kalau hanya diusir, dihalau daripada negeri Selangor, pindah ke negeri Sembilan. Negeri Sembilan tak mau terima, pergi Johor. Malaysia halau, pergilah ke Thailand. Thailand halau, pergilah ke Vietnam. Kalau benua Asia tak mau menerima kita, halau kita, pindahlah ke Australia. Australia tak nak, pindahlah ke Latin America. Bahkan jika bumi tidak mau menerima kita, halau kita, boleh duduk di bulan. Boleh duduk di Jupiter. Tapi bila Allah kata, pergi kamu daripada bawah langitku. Nak bagaimana? Falyat tamis roban siwaya.
Dan dia cari Tuhan selain aku. Saya ulangi, hadis ini riwayat ini dipersirkan di punya sanadnya. Tapi artinya menarik. Maknanya sangat menarik. Siapa yang tidak mau syukur pada nikmatku karena kejahilannya. Siapa yang tidak sabar dengan ujianku karena kebodohannya. Siapa yang tidak ridho dengan qada dan qadarku karena tidak punya ilmu. Allah murka sungguh. Punca orang tidak mensyukuri nikmat Allah, punca orang tidak bersabar dengan ujiannya, punca orang tidak ridho dengan qada. Tidak ada ilmu, kejahilannya tentang agama. Allah murka. Begitu murka Allah kepada orang ini, dihalau keluar. Allah tidak izinkan, tidak benarkan orang ini tinggal di bawah langit Allah. Nak pergi mana coba? Dan suruh cari Tuhan selain dia. Sementara bila orang itu berilmu tentang Allah, tauhid, seadanya disamakan dengan seada Allah. Staraf. Seakan-akan orang yang ulul ilmi tentang Allah, cakap apapun, Allah kata, benarkan dia. Karena sama, apa yang diucapkan itu sama dengan apa yang aku maukan. Bila ia memberikan kesaksian, terima kesaksiannya. Karena kesaksiannya sama dengan apa yang aku maukan. Jika ia berbuat, contohi perbuatannya. Karena perbuatan itu adalah sama betul dengan apa yang aku maukan. Karena semuanya itu dilakukan, pikirannya, idea dia, cita-citanya, harapannya, usahanya, semua dipandu oleh ilmu ketuhanan. Ilmu tentang ketuhanan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah mulianya ilmu. Sebab itu ilmu Barak kata, aku heran, aku pelik. Macam manalah masih ada orang yang tidak mau menuntut ilmu agama. Bagaimana ia tidak membawa dia kepada kemuncak kemuliaan? Subhanallah. Kita bersyukur ya mas sekalian. Walaupun kita banyak halangan mungkin. Hati kita masih ada keinginan untuk terus memahami agama sedikit demi sedikit. Memang tidak boleh memahami agama sekali harung, tak boleh ya. Sedikit demi sedikit. Asal kita istiqomah. Fadilatnya sangat besar. Itu belum lagi hadis-hadis yang telah kita pelajari pada sesi lepas. Orang yang berada di majlis ilmu, malaikat mengurung, itu tolong diingati, itu lagi galakan yang luar biasa. Yang luar biasa. Itulah jamaah sekalian yang sempat kita bicarakan malam hari ini. Penjelasan lebih lanjut nanti pada nota yang saya sampaikan itu agak panjang lebar, itu tentang ilmu ya. Tentang ilmu yang Al-Nabi sampaikan pada kita, ajaran yang Islam sampaikan pada kita itu penjelasan di sana. Ada keutamaan, ada ilmu yang memberi manfaat yang sangat besar. Ada juga ilmu daripada Rasulullah tapi tidak bermanfaat apa-apa pada orang itu. Rugi serugi-ruginya. Itu saja saran saya apa yang kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa memudahkan usaha kita, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Mari itu dengan bahasa Safi Farah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat
wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi